Jadi sumber kedua setelah yang kemarin gue sampaikan adalah incongruity. Apa itu? Incongruity itu adalah keganjilan. Jadi hal-hal yang nggak umum nih. Kenapa bisa demikian? Contoh nih, contoh ya. Waktu itu gue pernah tergabung di sebuah prodi politik di TV One, ya. Namanya programnya Negeri Impian. Yang hadir di sana itu pelawak-pelawak jadi semua. Ada Jarwo Kuat, kemudian ada dari Derajat. Itu bukan komedian tapi dia aktor, tapi orang udah kenal lah, ya. Kemudian banyak lagi yang lain-lain, udah pada ngetop semuanya. Atau ada sosok yang mungkin tidak dikenal secara pribadi tapi karena fisiknya mirip. Ada yang mirip Gus Dur, namanya Gus Dur almarhum. Ada yang mirip Pak Habibie, namanya Pak Habudi almarhum juga. Dan masih banyak lagi. Nah, gue tampil sebagai sosok yang agak melambai, ya. Dan gue bukan siapa-siapa. Gimana caranya begitu gue masuk ke kelompok tadi atau masuk di kamera, gue harus berbeda sama yang lain. Itulah kemudian gue menciptakan sebuah jalan yang melambai. Gue besar, serem, hitam, tapi melambai. Itulah yang jadi ciri khas gue. Dan itulah salah satu dari bentuk keganjilan. Jadi ganjil itu bukannya, wah gue menemukan hal ganjil di jalanan. Apa tuh, Sir? Angka 1, 3, bukan itu, ya. Atau misalnya besok kita akan menemukan keganjilan. Kenapa? Karena besok tanggal 1. Nggak gitu juga. Ganjil ya hal-hal yang selama ini lu anggap nggak pernah umum terjadi di masyarakat. Contoh nih misalnya, hari ini gue gemuk, tiba-tiba besok gue kurus kering. Nah, itu ganjil tuh. Kok bisa? Apa obatnya? Gimana caranya? Nggak begitu, ya. Ganjil hal-hal yang buat orang itu tidak seharusnya terjadi, tapi dari sisi yang komedi, ya. Apa sih misalnya ganjil-ganjil itu? Kalau kita mundur ke beberapa waktu lalu ketika era kejayaannya teman-teman Sri Mulat, itu adalah hal yang dekat dengan keganjilan. Karena memang prinsipnya Pak Subur Sri Mulat, humor itu harus harus apa namanya, aneh gitu loh. Dan aneh itu identik dengan keganjilan. Makanya mereka kalau tampil dari pakaian pun itu udah ganjil, udah aneh. Penampilan misalnya Mas Gogon almarhum, ya, ada rambut di sini doang gitu. Orang-orang kesel kelaping yang di begini terus agak nunduk gitu loh. Atau yang paling umum adalah ketika hampir semua anggota Simulat yang laki khususnya itu pakai kumis di sini doang, sedikit doang nih di filtrumnya ini nih, ya, di apa namanya, saluran di bawah hidung ini. Dan memang ketika pakai itu memang jadi mukanya memang jadi lucu sih, jujur aja. Mungkin mereka juga belajar dari almarhum Mencari Chaplin kali ya, dengan sukses naruh kumis di sini doang dan itu lucu banget kelihatannya, ya. Dan mereka sukses mengangkat itu. Jadi incongruity ini, keganjilan, bisa dalam apapun, dalam penampilan dan juga dalam perkataan, ya. Contoh lain nih misalnya, keganjilan gua gede, ya, gede, serem, tapi begitu ngomong kecil, misalnya pas udah galak gitu ya, gitu gue begini duduk, gue ngomong apa kabar, nah itu orang langsung ketawa tuh biasanya. Ya udah gede, serem, hitam, ngomongnya gitu. Nah, itulah bentuk keganjilan. Ini yang banyak digunakan sama teman-teman komedian, keganjilan. Dan kadang-kadang memang keganjilan perlu menabrakkan logika. Kalau keganjilan ini memang sangat banyak digunakan oleh teman-teman komedian tradisional. Karena menurut mereka komedi itu harus dekat dengan keganjilan, harus dekat dengan hal-hal yang aneh. Biasanya tipikal komedian, kalau komedi seperti ini memang komedi-komedi yang berbasis pada slapstick, ya. Bukan berarti slapstick jelek, enggak, ya. Karena memang mereka mengutamakan kekuatan dari penampilan sama sedikit dari kekuatan verbal. Kalau sekarang kan eranya era-era komedi verbal ya, komedi kata-kata, bukan cuma penampilan. Meskipun jujur kadang-kadang kita juga kangen sih sama komedi-komedi tradisional yang juga punya penampilan yang tidak umum untuk dilihat. Karena kalau komedi itu menurut komedian tradisional yang gue beberapa kali sering ngobrol sama mereka,
komedian itu begitu tampil tuh tanpa ngomong pun udah harus lucu, orang udah ketawa. Jadi menurut gue komedian di masa itu lebih berat, atau sama beratnya lah mungkin ya. Cuma kalau di sana kan begitu tampil belum ngomong udah harus lucu, nah itu lumayan PR tuh. Kalau sekarang kan ketika tampil orang oke, orang datang gitu, apa kabar semuanya, jadi ya biasa gitu. Karena memang yang dijual sama mereka itu bukan penampilannya, tapi materi ucapannya, verbalnya, bukan penampilannya. Apakah sekarang ada perubahan? Iya, gue bilang iya. Ada perubahan dari komedi yang penampilan kepada komedi verbal. Apakah nanti akan berubah lagi? Kita lihat. Karena kan generasi itu masing-masing punya ciri khas komedinya sendiri-sendiri. Nggak bisa sama. Dan untuk itulah kita bisa kemudian berusaha memaksimalkan apa yang ada di masa itu. Gue beruntung nih, ngerasain masa lalu, ngerasain masa kini. Ya lu udah tua, ya. Dan buat gue nggak semua orang tuh bisa merasakan itu, ya. Sekarang apakah ada yang nanya waktu sama gue, lo kan ngerasain dulu, saya emang ngerasain sekarang. Sebagai orang yang mencintai humor dan komedi, menurut itu bagusan mana? Nah ini nih, gue terus terang nggak suka ngebanding-bandingin, sumpah. Karena menurut gue komedi masa itu punya kelebihan, komedi masa sekarang juga punya kelebihan, ya. Dan ada tabrakan budaya memang. Contoh gini, ketika gue ngobrol sama Mas Indro bilang ketika pertama kali Warkop muncul tanpa riasan macam-macam seperti layaknya teman-teman di Sri Mulat, para senior Sri Mulat, itu sempat jadi pertanyaan, lawak komonya bagus gitu loh, lawak kok penampilannya kayak begitu, penampilan itu kok biasa aja gitu. Sedangkan memang dijual Warkop ketika itu dan sampai saat sekarang memang bukan penampilan tapi kekuatan verbal. Tapi ketika itu jadi pertanyaan, kok bisa ya? Ya buat gue sih wajar ya, karena sesuatu yang baru kan nggak dengan mudah diterima. Bisa ditolak dulu atau diasingkan dulu, baru kemudian diikuti. Nah sekarang ternyata apa yang dilakukan Warkop tuh lebih dikenal. Kenapa? Karena memang banyak para anak-anak sekarang memang tidak begitu menikmati atau tidak begitu menggunakan pendekatan penampilan, ya. Itu yang bikin buat gue kadang-kadang kangen. Kapan ya ada komedi seperti itu lagi, ketika lo datang, karena memang konsep seni pertunjukan ya, jadi kostum, make up itu berpengaruh. Sedangkan kita kalau ngeliat komika, mereka tidak mengindahkan itu menurut gua, karena mereka yang dijual adalah keresahan yang disampaikan lewat verbal kepada penontonnya. Jadi penonton dimanjakan dengan frekuensi yang sama. Jadi misalnya lo nih nonton komika gitu, umur lo jauh di atas mereka gitu, yang ngomongin anak-anak kecil, mungkin aja lo nggak ketawa. Ya kalau gua, karena gue sering banget lihat penampilan komika entah di YouTube, entah di TV, gue masih bisa mengabsorpsi semuanya gitu, masih bisa mengambil semuanya, masih bisa menikmati semuanya. Kemudian tambah lagi gue ada di kelompok yang isinya adalah para komedian semua, jadi gue dengan mudah mencerna, meskipun ada beberapa bahan materi komedi yang tidak bisa gue terima dengan baik ya. Misalnya kayak dark jokes gitu, nah itu ada beberapa yang gue bisa terima, ada beberapa yang enggak. Karena memang era sekarang tuh banyak kategorinya dark jokes ya. Nah teman-teman sekalian, balik ke masalah incongruity tadi, keganjilan tadi. Mungkin nggak sih share sekarang masih digunakan? Bisa aja. Tapi kan incongruity itu tidak harus dalam penampilan, kan bisa dalam bentuk materi kata. Ya, keganjilan, hal-hal yang kok bisa begitu sih gitu. Apa ya? Mungkin salah satu yang pernah gue lihat itu adalah keganjilan ketika materinya Viko, ya, ketika dia piara robot ya, atau ngajak ngomong botol kecap, itu ganjil buat gue. Kok bisa ngajak ngomong kecap ya? Tapi kan itu tadi gue bilang, kan nggak semua orang bisa menerima, ada yang nggak bisa menerima. Kalau buat gue mah itu lucu banget lah. Buat gue lucu banget, dari orang bisa ngobrol sama botol kecap, ada orang mempiara robot, absurd mungkin ya, tapi gue lihat ini ganjil yang sampai level tinggi, kedua mudah mendekati absurd. Jadi kalau teman-teman pengen melakukan sesuatu, cobalah ganjilan. Keganjilan itu tidak harus penampilan lagi-lagi, tapi bisa ganjil dalam segi apa yang lo sampaikan. Hal-hal yang umum lo rubah jadi nggak umum. Jadi lo harus punya dulu tuh materi umumnya,
untuk kemudian dirubah menjadi ganjil. Kira-kira begitu.